Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikol Bianca Priyono. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan tugas dari asisten dosen. Nah, yang pertama saya adalah membuat strike and dip pada kalkir pertama. Cara mencari strike adalah saya mengukur primitive circle dari node. Nah, selanjutnya, setelah menemukan strike, saya mencari dipnya dengan cara memutar strike tadi ke sumbu node, dan setelah itu saya mengukur dip dari ekuator east. Nah, setelah menemukan dipnya, saya menarik busur dari node ke shot dengan melewati atau memotong si dipnya tadi. Nah, setelah itu saya menambahkan 90 derajat ke pusat lingkaran dan didapatkan sebuah pol dari masing-masing data, dan didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya, pada kertas kalkir kedua saya memplot ulang data pol tadi dari kalkir pertama tadi pada kalkir kedua. Nah, setelah itu saya mengoverlay data pol tadi pada kertas cashback. Saya mengoverlay pol tadi pada kertas kalkir kedua dengan cara membuat segi 6 atau segi 5 terkecil pada masing-masing pol. Nah, sehingga didapatkan sebagai berikut. Nah, setelah itu saya memberikan nomor pada masing-masing segi 6 atau segi 5 terkecil tadi, dan dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, pada kertas kalkir ketiga saya memplot ulang dari nomor-nomor masing-masing di segi 5 atau segi 6 terkecil tadi, dan didapatkan sebagai berikut. Dan setelah itu saya memberikan klaster-klaster pada masing-masing nomor tadi, dan didapatkan penomoran sebagai berikut. Nah, setelah itu saya memplot ulang pol tertinggi dari data pol tadi, dan didapatkan pol tertingginya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 10 dan yang kedua adalah 13. Nah, selanjutnya saya memposisikan pol tadi di sudut ekuator east pada stereonet SmithNet. Setelah saya menaruh pol tertinggi tadi di ekuator SmithNet, saya menambahkan 90 derajat ke arah pusat lingkaran. Dan setelah itu saya menarik busur dari titik tadi. Nah, selanjutnya hal itu dilakukan pada pol tertinggi kedua tadi. Nah, setelah didapatkan garis busur dari masing-masing pol, perpotongan garis tersebut akan didapatkan sebuah sigma 2, dan didapatkan sigma 2-nya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah menemukan sigma 2 tadi ditaruh di ekuator, di garis ekuator. Nah, setelah ditempatkan di garis ekuator, tambahkan 90 derajat menuju pusat lingkaran, dan didapatkan adalah sebagai berikut titiknya. Nah, setelah itu tarik garis dari arah node menuju shot, dan garis tersebut berpotongan dari pol tertinggi tadi. Ini pol tertingginya. Nah, setelah itu kita menghitung interval dari garis ini menuju ini, dan ternyata didapatkan intervalnya adalah kurang dari 90. Nah, ternyata
interval yang didapatkan adalah kurang dari 90, sehingga pertengahan dari interval tersebut merupakan sigma 1. Nah, setelah itu kita mencari sigma 3 dengan menambahkan sigma 1 tadi sebanyak 90 derajat dan didapatkan sigma 3-nya adalah sebagai berikut. Setelah itu kita mencari trend and plunge. Untuk mencari plunge sendiri adalah tempatkan masing-masing sigma di masing-masing ekuator. Dan kita mendapatkan plunge dari masing-masing sigma adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita mencari tren, yaitu dengan cara tempatkan sumbu not pada kalkir kepada sumbu not pada stereonet. Dan didapatkan untuk masing-masing tren dari sigma adalah sebagai berikut. Nah, ternyata selanjutnya kita mencari manakah yang mendekati sigma, manakah sigma yang mendekati dari yang paling mendekati dari titik pusat, dan ternyata yang paling mendekati adalah sigma 1. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah sesar normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.